Semangat pagi Bapak Ibu. Kali ini video ini melanjutkan video awal saya. Yang dimana pada video awal itu saya sampaikan bahwa apabila terjadi penurunan gairah seksual pada Pak Sutri, itu tanda penyakit. Nah sekarang sangat related ya. Saya ada berita ini dari BBC ya. Jadi mengapa banyak pasangan milenial hidup dalam pernikahan tanpa seks. Dan yang lebih mengherankan dan menghebohkan adalah 25,8% milenial bermasalah dengan hasrat seksual. Jadi pada video yang lalu saya sampaikan bahwa jika Anda menikah kemudian tidak ada hasrat untuk seksual, ya ngapain menikah? Mendingan berteman saja. Dan yang paling parah lagi, jika hal itu Anda anggap sebagai hal biasa atau tren, Anda salah Bapak Ibu. Itu ada masalah metabolisme, masalah kesehatan yang akan Anda dapati, jadi Anda sekarang sedang menuju suatu penyakit kronis yang someday jika telat Anda selesaikan, maka Anda akan berhadapan dengan diabetes, hipertensi, stroke, dan lain-lain. Nah, ayo kita fokus, kita bahas bagaimana tubuh ini bisa mengindikasikan bahwa jika Anda pada Pak Sutri itu mengalami penurunan gairah seksual, dan pada waktu itu Anda merasa masih sehat, itu adalah tanda bahwa Anda sedang menuju ke suatu penyakit. Ya, yuk kita bahas yuk. Nah, sekarang saya mulai dulu dari dasar kenapa kok kita tertarik dengan pasangan kita. Jadi di manusia itu, pada video yang kemarin saya jelaskan, antara kita, ya antara saya dengan istri saya, atau Anda dengan pasangan Anda, itu saling mengirimkan sinyal. Sinyal itu merangsang otak kita bahwa kita tertarik. Bagaimana mekanismenya? Jadi begini, sinyal itu kita namakan adalah feromon. Feromon. Nah, feromon ini punya bentuk. Apa bentuknya? Bentuk kimianya adalah ini atau ini. Jadi ini bentuk kimianya, yaitu androstadienol dan androstadienon. Jadi enol dan enon, ada perbedaan. Nah itu mungkin Anda tidak perlu pusingkan ya. Ini dilihat oleh sel-sel Anda, oleh otak Anda, sel otak Anda melihat ini. Nah sekarang kita coba lihat dulu dari pada saat kita ketemu seseorang atau Anda ketemu pasangan Anda. Tanpa Anda sadari, senyawa ini, jadi senyawa ini itu akan menguap ya, akan menguap dan Anda terima melalui pernafasan, melalui penglihatan, diterima otak kita dan kita akan tertarik. Nah ini saya punya tulisan ilmiahnya, jadi ini nanti senyawa feromon, jadi androstadienon atau dienol ini ya. Ini diproduksi ya, di androstadienon ini bentuk aktifnya diproduksi dari dienol. Diproduksi dari sini ya. Kemudian sudah ditemukan dia punya efek pada aktivitas otak. Nah, spesifikali ya, jadi spesifiknya pada apa? Pada hipotalamus otak kita. Kemudian bagian otak kita sudah tertrigger oleh feromon ini ya, androstadienon ini, dia akan mengarahkan kita pada sexual behavior, kemudian perhatian, tertarik, kemudian perception, visual perception, senyumnya dia itu membuat Anda terangsang gitu, dan sebagainya. Dan kemudian social cognition, jadi tingkah laku Anda juga akan terpengaruh. Sampai Anda pada seorang, Anda salah tingkah dan sebagainya, itu akibat dari senyawa androstadienon. Ya, kata orang jatuh cinta pada pandangan pertama ya, ada sesuatu. Apa yang dilepaskan oleh pasangan Anda kepada Anda ya. Ini ditulis oleh, ini bukunya ya, hawksgd.ir, silahkan Anda cek sendiri ya, anatomi and physiology, silahkan ada cek kebenarannya. Nah sekarang ini fakta, sekarang kita cek, jika Anda kehilangan ketertarikan pada pasangan Anda, berarti ada masalah di sini. Kalau ada masalah di sini, otomatis tubuh Anda gagal mensekresi, mengeluarkan senyawa ini. Kalau ini gagal, Anda berhadapan pada kegagalan metabolisme kolesterol. Dan itu akan berdampak
pada penyakit metabolik, diabetes, hipertensi, stroke, dan lain-lain, kanker ya. Ayo kita sekarang runut sampai ke ke tubuh kita, kemudian apa yang harus kita lakukan. Jadi video ini tonton sampai habis. Dengan nonton video ini insya Allah Anda akan tahu bagaimana mengatasinya, kemudian bagaimana Anda bisa hidup sehat. Oke, sekarang senyawa androstenedione ini dikeluarkan di bagian organ mana? Nah, senyawa ini dikeluarkan oleh, paling gampang ya, itu di ketiak, lipatan paha, ya, kulit. Yang punya apa? Intinya yang punya kelenjar apokrin. Jadi yang punya apokrin. Jadi senyawa ini itu diproduksi oleh kelenjar apokrin. Di mana dia? Ada di kulit, ada di ketiak, ada di lipatan paha, dan sebagainya. Nah, itu adalah sel-sel yang akan memproduksi senyawa feromon ini. Nah, senyawa feromon ini diambil dari mana? Jadi, bahan bakunya adalah androstenedione ini. Diambil dari androsteron. Nah, di sini. Jadi, kalau Anda petakan, androsteron ini harus masuk ke kelenjar apokrin. Di mana lokasinya? Di kulit Anda, di ketiak Anda, di lipatan paha Anda, ya, itu di situ dulu. Jadi intinya senyawa ini harus sampai ke situ dulu. Nah, sekarang kita cek. Androsteron didapat dari mana? Ternyata itu didapat dari testosteron. Jadi senyawa ini saya fokus ke pria ya, ke testosteron. Kalau perempuan ya ke estrogen ya. Kita ke pria dulu, ke testosteron. Nah, sekarang testosteron ini pada pria itu diproduksi di mana? Ternyata ini diproduksi di testis. Di testis. Bayangkan, ini testis, ini diproduksi di mana? Di gonad ya, gonad itu sekitar di testikel. Testikel. Testikel, Anda tahu yang pria di mana letaknya kan? Kemudian dari testikel dibawa ke ketiak, ke kulit. Berarti butuh transporter kan ya. Nah, jadi poin pertama adalah apabila Anda gagal mengeluarkan feromon, berarti Anda mungkin gagal membuat testosteron. Lokasinya di mana? Ini di gonad, di testikel Anda. Lokasinya pembuatan feromon di mana? Di kelenjar apokrin, di lipatan paha, lipatan ketiak dan kulit. Ya, artinya ada transport di sini dulu. Nah, sekarang kita coba track ke belakang. Testosteron ini diproduksi oleh testikel. Apa bahan bakunya? Saya shortcut aja. Bahan bakunya adalah kolesterol. Kolesterol ini intinya harus sampai ke testikel. Jadi harus sampai ke testikel. Kemudian testikel akan diproduksi menjadi testosteron. Nah, pada saat testikel itu mendapatkan kolesterol, maka Anda harus memenuhi kriterianya. Yang pertama, sekarang Anda coba amati betul. Apa namanya? Karbon ini. Jadi bahasa umumnya mungkin ekornya ya, senyawa karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon di sini. Ini harus Anda potong dulu. Potong dulu. Menjadi ini. Dan ini. Anda potong dulu. Nah, untuk motong butuh apa? Butuh enzim, butuh katalis. Jadi ini butuh apa? Saya kasih merah ya. Untuk motong butuh enzim. Nah, enzim itu butuh katalis pula, butuh kofaktornya. Dalam konteks kolesterol menjadi steroid ini, kita butuh kofaktornya, namanya biotin. Jika saya sebut kata biotin, mungkin Anda pernah dengar viralnya tentang telur dadar ya. Jadi biotin itu ada di kuning telur. Jadi pastikan jika Anda ingin memproduksi feromon,
feromon ini, Anda pastikan dulu, Anda pertama harus bisa bikin namanya testosteron. Testosteron terbikin dari mana? Dari kolesterol di testikel. Nah, kolesterol menjadi testosteron ini punya syarat pertama, yaitu ada enzim dan katalisnya. Dalam konteks ini katalisnya ada biotin. Jadi itulah kenapa secara naluriah mungkin ya, dan moyang kita. Malam Jumat, ya, jamunya apa sih? Kuning telur mentah, bukan telur utuh. Itu ya. Kalau dia minum telur utuh, leto ini, kurang biotin dia, nggak jadi. Ya itu ya. Dan juga di kulit telur juga ada kolesterolnya. Jadi ada kolesterol, ada biotinnya. Ini pas. Oke. Nah, sekarang kolesterol dapat dari mana? Nah, kolesterol itu kalau saya petakan di sini, ini kan gonad, ini laki-laki nih. Gonad. Nah, kalau gonad ini terjadi, nanti saya pindahkan ke sini kan. Kalau dia dapat kolesterol, ini dalam darah, ini ada kolesterol dalam bentuk LDL. Jadi, gonad Anda, testikel Anda itu mendapatkan kolesterol. Kolesterol ini dapat dari mana? Dari darah. Dari darah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk LDL. Nah, LDL ini akan dimakan oleh testikel Anda. LDL ini. Baru kemudian dirubah menjadi kolesterol, kolesterol kemudian dirubah menjadi testosteron, testosteron menjadi feromon. Gitu ya. Itu. Nah, jika tahapan ini Anda gagal melakukan, ya Anda gagal bikin feromon. Dan otomatis jika LDL gagal masuk ke dalam, jadi kalau LDL ini gagal masuk ke dalam gonad, maka dia numpuk dalam darah Anda. Kalau numpuk jadi apa? Jadi pelak dia nanti, teroksidasi. Jadi itu poin penting. Jadi jika Anda merasakan penurunan gairah seksual pada pasangan Anda, padahal dulu Anda pacaran tuh. Anda pacaran, Anda bergairah sama pasangan Anda. Setelah nikah 10 tahun kok tidak ada gairah. Dengan alasan sibuk dan lain-lain. Bukan itu. Karena Anda sudah ada penurunan kesehatan. Sehingga Anda gagal memproduksi feromon. Jika Anda nggak paham itu, maka Anda akan deal dengan ini. Nah, kalau LDL ini terbakar, jadilah pelak. Nah, pelak ini akan macam-macam arahnya nanti. Ada diabetes, hipertensi, dan sebagainya ya. Oke. Anggap aja Anda belum sakit ya. Jadi ini saya bicara pada orang normal dulu. Nah, sekarang LDL ini didapat dari mana? LDL ini didapat dari awalnya itu adalah VLDL. VLDL. Nah, VLDL. VLDL dari mana? Dari liver. Jadi liver ini bikin VLDL. VLDL itu isinya adalah, saya kasih warna biru. Mayoritas trigliserid dan minoritas kolesterol. Jadi very low density lipoprotein, ya kan? Nah, supaya bisa ditangkap oleh gonad, maka dia harus jadi dulu namanya LDL. Maka ini harus jadi LDL dulu. Bagaimana caranya? Nah, di sini Bapak Ibu, pentingnya Anda harus paham. Tubuh Anda harus punya namanya LPL, enzim LPL, lipoprotein lipase. Intinya Anda harus menguras TG. Anda kurangi ke sini, Anda kurangi. Oleh LPL nanti dikasih ke otot. Otot untuk dibakar jadi ATP atau disimpan ya di situ. Jadi Anda punya LPL dulu sehingga TG diambil. Tinggi diambil, setelah diambil maka nanti jadi baru nanti, senyawa baru 50-50. Nah, 50-50. Nah, ini saya kasih lemak, ini kolesterol. Nah, gitu kan? Ini kolesterol. Nah, 50-50. Namanya apa? Namanya adalah ILDL.
LDL, intermediate low density lipoprotein. Tapi kondisi LDL pun gonad belum bisa makan. Jadi harus dikurangi lagi TG-nya. TG kurangi lagi, nah ke sini, ketemu LPL, kasih ke otot. Maka dia akan jadi apa? Jadi nanti begini, ini LDL, ini kolesterol, ini lemak. Nah ini lemak. Jadilah namanya, nama baru namanya LDL. Nah LDL ini Bapak Ibu, langsung bisa masuk ke dalam gonad. Jika tahapan ini Anda bisa lakukan, selesai. Minimal tadi tubuh Anda akan rendah plak, gonad Anda dapat kolesterol, ya. Kemudian Anda bisa bikin testosteron pada pria, laki-laki perempuan pada estrogen, ya. Kemudian Anda akan bikin feromon, dibawa ke ketiak sama kulit Anda, sehingga begitu Anda ketemu pasangan Anda, setiap hari yang wanita istri Anda akan nampak cantik di mata Anda, kemudian Anda sebagai yang pria akan nampak ganteng, Pak Arjuna di mata istri Anda, ya. Jadi hidup Anda itu akan terus bergairah. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita flash ke depan. Kita concern ke sini. LPL sama otot, ya. Makanya nanti LPL ini harus ada. Harus ada. Otot ini harus Anda gerakkan. Makanya pada saat jika Anda sudah punya LPL, Anda tinggal olahraga aja. Jadi poinnya adalah harus punya enzim lipoprotein lipase, dan itu butuh apa? Butuh asam amino. Nah, seluruh tahapan ini itu dilakukan oleh enzim. Otomatis mereka semua butuh asam amino. Butuh juga asam amino. Di sini pun butuh asam amino. Ini enzim asam amino. Butuh asam amino. Semuanya ini butuh skema asam amino. Jadi wajib, ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Bayangkan, Anda ini makan nih. Anda makan. Makan masuk ke lambung. Lambung nanti masuk sus 12 jari, baru ke sini, ya kan? Ini tahapannya. Nah, saat kita makan daging, itu pasti ada kolesterolnya. Kemudian kolesterolnya akan dibawa. Jadi kolesterol ini akan dibawa. Setelah ini saya makan, ada kolesterol, ada TG, ya kan? Ini akan keduanya akan masuk ke dalam sus kita, masuk dalam darah kita. Ini akan dibawa kemana? Akan di-packing menjadi namanya kilomikron. Ini TG-nya, ini kolesterolnya. Nah, packingnya namanya apa ini? Namanya adalah kilomikron. Nah, ini akan dibawa kemana? Ke liver dulu. Ke liver. Nah, di liver akan di-packing menjadi VLDL lagi. Diedarkan ke tubuh. Jadi ini terus berlanjut. Nah, Bapak Ibu, setelah Anda paham ini semuanya, jadi saat kita makan, Anda pasti ada lauk pauknya kan? Ada mesin dagingnya ada, telurnya ada, itu ada kolesterolnya. Ada lemaknya juga, lemak pasti ada. Jadi kolesterol dan lemak itu akan di-packing jadi satu, karena dia sama-sama larut lemak, ya. Jadi satu. Di-packing, kemudian masuk ke liver diedarkan lagi ke dalam sel untuk VLDL, LDL, LDL. Endingnya jika ada fokus ke feromon dan hormon steroid, maka kolesterol itu harus menjadi LDL. Untuk menjadi LDL, dengan dari liver masih VLDL, di mana VLDL itu tinggi trigliserid, rendah kolesterol, yang diminta gonad Anda, korteks Anda, sel-sel korteks ginjal, itu LDL. Maka tubuh Anda harus bisa merubah VLDL menjadi LDL dengan cara apa? Mengurangi TG. Mengurangi TG. Untuk mengurangi TG bagaimana caranya? Harus ada pemecahan menjadi asam lemak oleh enzim LPL. Kemudian dibakar di otot. Jadi Anda harus bergerak. Nah, semua enzim ini, asam amino ini, jadi enzim itu bahan bakunya asam amino. Dan inilah peran lambung, Pak Ibu. Ini lambung. Ini asam lambung. Nah, bahan baku asam amino adalah protein dari makanan Anda. Tapi harus pecah oleh asam lambung Anda. Jadi poin penting lagi adalah asam lambung ini tidak boleh
netral. Nah, terakhir makanan ini. Menu Anda cukup karbo, harus cukup, tidak boleh berlebih, ya, sesuaikan dengan aktivitas Anda. Kami ada panduannya. Kedua, protein. Ketiga, lemak. Nah, ini poin penting, makronya harus ada, berimbang dan cukup. Dan lambung tidak boleh netral. Nah, begitu Anda bisa memenuhi ini, lambung nggak netral, tidak kena PPI, tidak kena obat MAH, ya. Lambung Anda mampu memecah makanan, protein menjadi asam amino. Kemudian kolesterol Anda dan tinggi Anda masuk dalam darah Anda, kemudian sama bawa ke liver akan bikin VLDL dan akan ditarget menjadi LDL dengan tahapan dia harus bisa dibakar oleh LPL Anda, enzim lipoprotein, dan ini akan ada jika tubuh Anda mampu mendapatkan asam amino. Dan asam amino dapat dari mana? Dari lauk pauk Anda yang dipecah oleh asam lambung Anda. Jadi ini penting sekali. Jangan sampai netral lambung Anda. Nah, kemudian lanjut jadi LDL dimakan oleh gonad Anda. Kemudian gonad ini akan dirubah oleh enzim, lagi-lagi butuh asam amino plus biotin. Nah, ini Anda butuh biotin. Biotin bisa dapatkan dari makanan Anda banyak. Asal waktu mentah jangan sampai kena putih telur. Jadi ini triknya. Jangan sampai Anda mencampur putih telur mentah dengan lauk Anda. Ada punya daging Anda kasih putih telur, Anda goreng, ya sama saja. Sebagian biotin dari daging Anda akan terikat. Kalau lama-lama bagaimana kejadiannya? Ya Anda kurang biotin, Anda gagal memproduksi testosteron. Sehingga Anda nggak lagi bernafsu dengan pasangan Anda. Tapi yang dibalik itu, jika Anda gagal melakukan ini semuanya, LDL Anda macet di sini. Begitu macet, maka jadi apa? Jadilah plak. Terjadilah ROS. Plak dan ROS cukup 2 aja. Ini berdampak pada kesehatan Anda jangka panjang loh. Bisa jadi diabetes, bisa jadi CA, kanker, bisa jadi stroke, dan macam-macam. Lain-lain. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya shortcut ya, pertama adalah jika Anda ingin tetap bergairah, jadi trigger Anda adalah jika Anda tetap bergairah sama pasangan Anda, insya Allah Anda akan sehat. Itu secara global ya. Anda masih bergairah, Anda melihat istri Anda cantik, Anda tuh ganteng ya, dan sebagainya, menggairahkan, artinya kedua belah pasangan ini sehat. Jika salah satunya tidak bergairah, berarti ada something di dalam tubuh pasangan Anda. Dengan catatan ya, kita tidak ada masalah di luar itu. Contoh, tidak ada KDRT, tidak ada mungkin perselingkuhan dan sebagainya ya. Tidak ada masalah. Artinya, ada masalah, Anda baik-baik aja, tapi itu Anda tidak bergairah. Itu udah murni, berarti ada masalah metabolisme terganggu, dan itu di balik itu Anda sedang sakit sebenarnya. Atau Anda menuju sakit itu. Nah, begitu Anda berhasil melakukan skema ini, maka Anda akan sehat. Nah, bagaimana triknya? Yang pertama ya, jelas. Yang pertama ya, yang basic ini. Yang basic adalah lambung harus sehat. Tidak boleh ya, lambung tidak boleh netral. Artinya jika ada sakit MAH, Anda tidak boleh minum obat MAH. Segera perbaiki. Mungkin di awal-awal Anda kena obat MAH, oke. Tapi setelah itu Anda ada effort untuk memperbaiki. Kalau di Karnus itu pakai AG Karnus. Karena dia bisa menambal lambung Anda, memperbaiki, sehingga tidak netral. Yang kedua, menu Anda, menu makanan manusia. Ya, kami ada cooking class-nya, ada tata cara masak, supaya makanan Anda itu bermanfaat dan bisa dipakai oleh sel Anda. Yang ketiga adalah aktivitas otot. Apa dasarnya? Kan tadi saya sampaikan bahwa masuk ke dalam darah Anda itu dalam bentuk kilomikron. Kemudian dia masuk liver bikin VLDL. Itu tinggi triglycerid. Sedangkan gonad Anda, kolesterol Anda, sel gonad ini maunya apa? LDL. Jadi Anda harus ada effort untuk olahraga lah. Berkala ya, jangan dipaksakan, berkala.
Nah, itu ya aktivitas. Yang keempat, Anda boleh menambahkan sesuatu yang men-trigger untuk melancarkan aliran darah. Contoh apa? Tongkat ali, boleh. Apalagi kalau pada wanita fenugreek, ya. Nah, tongkat ali boleh. Ginseng, tongkat ali atau ginseng, ya ginseng. Kalau di dalam konsep Karnus ada kopi love, kopi love. Kalau pada wanita ada namanya madu sinta, kopi love dan madu sinta. Anda pakai, Anda boleh men-trigger itu. Tapi ingat ya, Anda boleh minum kayak kopi love, madu sinta atau zat-zat namanya aphrodisia itu jika skema ini sudah berjalan. Ingat, skema ini berjalan. Jika ini tidak berjalan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, malah akan membuat hal buruk pada kesehatan Anda karena dipaksa itu. Dipaksa. Jadi gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, video singkat dari saya. Jika Anda tertarik belajar lebih dalam secara biokim dan sebagainya, silakan ikut kuliah Karnus atau ikut kuliah tematik, seminar tematik yang kami adakan setiap bulan sekali ya. Teknis cara masak yang benar seperti apa. Dan selamat menikmati keharmonisan rumah tangga Anda. Ingat ya, jika ada pasutri, tidak lagi ada gairah, ya itu ada tanda penyakit di tubuh Anda, di antara salah satu atau kedua pasangan ini. Jika Anda menganggap itu sebagai hal biasa, maka itu adalah hal yang salah. Segera perbaiki, buat apa menikah kalau tidak bisa melakukan kegiatan seksual dengan happy ya, dengan luar biasa. Kalau kata Air Supply, making love out of nothing at all ya. Jadi nikmatilah dunia itu. Jika Anda merasa itu hal yang biasa, maka segera perbaiki. Dan itu dibalik hal masalah gangguan seksual itu ada gangguan metabolisme, gangguan kesehatan yang cukup serius jika Anda tidak segera selesaikan. Sampai jumpa lagi.